Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Fajin Arifa dengan NRP 2042221107 dari Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek untuk EAS mata kuliah Teknologi IoT yang berjudulkan Efektivitas Pengendalian Dosis Zat Koagulan dan Flokulan dalam Limbah Cair Domestik berbasis Fuzzy Logic pada Wastewater Treatment Plant berbasis IoT. Untuk latar belakang pengambilan ide ini yaitu berdasarkan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, ekonomi, dan teknologi yang didukung oleh tingkat produktivitas yang tinggi, maka akan semakin banyak pula limbah yang dihasilkan setiap harinya, baik limbah padat, cair, gas, maupun limbah B3. Air limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri, dan tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan atau zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan. Nah, air limbah domestik yang dihasilkan dari rumah tangga dan usaha atau kegiatan ini berpotensi mencemari lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Hal ini juga berdasarkan peraturan pemerintah LHK nomor 68 tahun 2016. Untuk salah satu tahapan penting dalam pengolahan primer air limbah adalah proses koagulasi dan flokulasi, di mana dilakukan penambahan zat koagulan dan flokulan untuk mengikat partikel-partikel tersuspensi sehingga lebih mudah mengendap dan tersaring. Namun, pada berjalannya proses ini seringkali tidak optimal. Hal ini karena ketidakpastian dalam menentukan dosis dari zat koagulan dan flokulan agar didapatkan dosis yang tepat. Nah, hal ini dapat berdampak pada kualitas akhir air yang diolah. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penurunan nilai kekeruhan, pH, TDS, TSS, dan amonia pada air limbah domestik dengan cara menggunakan kombinasi penambahan zat koagulan atau zat yang dilakukan dengan menambahkan bahan kimia yang berion positif dan penambahan zat flokulan, yaitu penambahan bahan kimia yang berion negatif untuk mendapatkan dosis optimum terbaik dalam pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan bantuan logika fuzzy atau fuzzy logic yang kemudian diintegrasikan dengan IoT atau Internet of Things untuk dimonitoring. Nah, untuk tujuan dari proyek atau ide ini yaitu yang pertama, satu, mengembangkan sistem kontrol dosis koagulan dan flokulan untuk meningkatkan efektivitas proses koagulasi dan flokulasi dalam pengolahan air limbah domestik. Nah, yang kedua yaitu untuk mengintegrasikan Internet of Things atau IoT dalam sistem untuk memfasilitasi pemantauan secara real time. Di sini saya menggunakan 5 sensor, yaitu sensor turbidity, sensor pH, sensor TSS, sensor TDS, dan yang terakhir yaitu sensor amonia. Nah, saya juga menggunakan 5 aktuator, yaitu water pump, injection pump, yang digunakan untuk menambahkan dosis zat koagulan dan flokulan, kemudian mixer yang digunakan untuk mencampurkan zat-zat koagulan dan flokulan tadi dengan air, VFD, dan solenoid valve. Nah, untuk penjelasan bagaimana sistem ini bekerja, yaitu dapat dilihat melalui diagram blok sistem ini. Yang pertama, dari kelima sensor yang digunakan tadi, yaitu pH, TDS, TSS, turbidity, dan amonia, akan membaca hasil sensing mereka kepada limbah cair. Nah, kemudian data bacaan tadi akan menjadi masukan menuju fuzzy logic controller untuk diolah. Nah, di sini saya menggunakan microcontroller ESP32 ya, bukan Arduino. Kemudian, hasil data yang diolah oleh fuzzy logic tadi akan menghasilkan keputusan untuk menggerakkan injection pump, yaitu berupa dosis pump dan air, yang ketika keduanya ditambah, nanti kemudian akan menggerakkan juga mixer. Jadi, dari koagulan dan flokulan akan ditambahkan, kemudian ditambahkan juga dengan air, dan kemudian di mixer.
Nah, ditambah juga aktuator yang ketiga yaitu solenoid valve. Kemudian, hal ini nanti akan dilanjutkan ke water tank selanjutnya. Dan diharapkan dari proses ini akan didapatkan nilai pH, TDS, TSS, turbidity, dan amonia sesuai standar baku mutu. Nah, hal ini juga dapat diperinci dengan melihat flowchart system yang mana sama saja seperti tadi, namun bedanya ada di sini. Ketika pH, amonia, turbidity, TDS dan TSS belum sesuai standar baku yang dimaksud adalah standar ketika di mana eh, air hasil air limbah hasil olahan itu sudah boleh dibuang ke sungai atau ke lingkungan. Nah, namun apabila belum boleh, maka eh, atau belum sesuai standar, maka akan kembali lagi mengirim data ke fuzzy logic tadi. Jadi hasilnya akan dibaca lagi, hasil datanya akan dibaca dibaca lagi oleh sensor dan kemudian dikirim lagi oleh fuzzy logic dan kemudian diolah lagi untuk penambahan dosis yang sesuai. Gitu perbedaannya. Selanjutnya, di sini saya sertakan wiring diagram dari sistem ini. Di sini terdapat breadboard, terus kemudian terdapat ESP32 sebagai mikrokontrolernya, dan di sini terdapat sensor-sensor yang saya gunakan. Di sini juga saya sertakan aktuator-aktuator yang saya gunakan. Nah, kemudian ini adalah interference fuzzy, yang mana interference ini digunakan untuk sebagai logika dari fuzzy logic yang saya gunakan untuk project ini, yang mana nantinya akan menghasilkan keputusan untuk pergerakan dari aktuator yang saya gunakan berdasarkan hasil bacaan dari sensor yang saya gunakan. Nah, untuk project ini sudah saya coba simulasikan di web yang bernama Walkwi. Nah, untuk hasil simulasinya itu dapat dilihat di serial monitor berikut. Didapatkan nilai TDS, pH, dan turbidity. Dengan sebelumnya sudah dirancang wiring seperti ini dan juga dimasukkan codingan seperti berikut. Untuk lebih rincinya, ini merupakan wiring yang saya gunakan untuk simulasi di website Walkwi tadi. Di sini terdapat turbidity sensor, TDS sensor, pH sensor, dan ESP32-nya dengan penjelasan pin-pinnya sebagai berikut, yaitu misalnya untuk dari yang sensor turbidity, ground akan disambungkan ke ground pada ESP32-nya. Kemudian yang SIG akan disambungkan dengan GPIO nomor 34 dari SP32 dan untuk VCC-nya akan disambungkan ke 3V3 pada ESP32. Nah, untuk pH sensor juga begitu. Untuk ground akan disambungkan dengan ground dan untuk outputnya akan disambungkan dengan GPIO 0 pada ESP32. Untuk VCC-nya akan disambungkan dengan 5 volt pada ESP32. Dan TDS sensor, ground juga akan disambungkan dengan ground, sedangkan untuk outputnya akan disambungkan dengan GPIO nomor 4 pada ESP32, dan VCC-nya akan disambungkan dengan 5 volt pada ESP32. Tuh. Baik, begitu penjelasan dari saya. Kemudian juga saya sertakan mengenai video hasil simulasi ketika menggunakan web Walkwi.